Oke, selamat malam teman-teman Tempo semuanya. Kembali bersama saya Cesar Akbar dalam acara Ngobrol Tempo berjudul Aman dari Jeratan Pinjaman Online. Ya, meskipun judulnya ini kita mengupas soal pinjaman online, tapi malam ini kita akan membahas juga soal jasa keuangan yang lain seperti asuransi. Nah, pandemi yang berlangsung hampir 2 tahun ini memang mengerek angka pengaduan ya. Di jasa keuangan ini tercatat di catatan YLKI yang melaporkan bahwa angka pengaduannya itu naik sekitar 33,5%. Nah, yang paling atas itu mempersoalkan jasa keuangan. Nah, tingginya jumlah pengaduan ini juga sejalan dengan banyaknya keluhan-keluhan masyarakat di media sosial. Masyarakat itu banyak mengadukan misalnya atau mengeluhkan soal asuransi yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal, lalu juga soal unit link, sampai juga soal pinjaman online gitu. Pinjaman online bahkan belakangan ini disinggung terus oleh pemerintah, oleh Pak Presiden gitu. Bagaimana akhirnya izin pinjol itu diminta untuk dimoratorium gitu ya. Nah, sebenarnya gimana sih gitu ya kalau kita ngomongin jasa keuangan, gimana kondisi jasa keuangan khususnya pinjaman online dan asuransi dan semuanya, dan bagaimana OJK ini menerima pengaduan dan respon keluhan tersebut. Kita sudah terhubung dengan Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Pak Sarjito. Selamat malam, Pak Sarjito. Selamat malam, Mas. Selamat malam para pemirsa semuanya. Ya, sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, di pandemi gini yang paling penting kan kita sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah ya, harus selalu fit. Nah, iya Pak, tadi seperti yang saya sampaikan di awal gitu ya, kita akan membicarakan soal jasa keuangan, terkhusus kalau yang di judul itu pinjaman online, tapi kita akan ngomong pinjaman online dan asuransi yang belakangan ini hangat ya Pak ya. Nah, ini kan Pak, pandemi kan sudah 2 tahun ya Pak. Nah, ini gimana sih Pak pengaduan di terkait industri jasa keuangan ini yang masuk ke OJK nih Pak? Betulkah Pak ada kenaikan angka pengaduan seperti yang disampaikan oleh YLKI Pak? Benar, Mas. Jadi pengaduan dari masyarakat itu bentuknya ada beberapa hal. Jadi ada kadang laporan, ada banyak pertanyaan, ada juga yang sifatnya pengaduan, artinya mereka adalah konsumen yang mengadukan pelaku jasa keuangan atas layanan yang diberikan kepada mereka. Itu memang kenaikannya cukup signifikan. Jadi kalau saya boleh bacakan aja ya. Tahun 2019 itu ada 117 ribu ya. Tahun 2021 yang belum selesai ini udah 365.000 lebih. Nah, artinya tahun 2020 juga 245.000 lebih. Ini artinya peningkatannya sangat signifikan karena memang kondisi pandemi ini kan banyak masyarakat dan usaha UMKM yang terkena dampaknya. Jadi pertanyaannya tentu bermacam-macam gitu yang masuk ke OJK. Gitu. Nah, Pak, ini paling banyak ini di jasa keuangan di bidang apa Pak? Apakah itu asuransi ataukah itu perbankan atau di pinjol Pak? Yang paling banyak kasus yang diadukan paling itu, Pak? Banyak memang di sisi perbankan ya, perbankan. Yang karena memang perbankan kan setiap orang sudah punya rekening bank, kemudian masalahnya juga banyak, gitu ya. Asuransi juga tentu saja ada, dan juga pinjol belakangan makin ramai gitu, terutama pinjol-pinjol yang tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK. Ini yang banyak menimpa masyarakat luas yang karena ketidaktahuannya atau juga karena kesengajaan dari konsumen juga. Mungkin apa saya bisa bilang begitu. Persoalan pinjol ini, saya lompat ke pinjol dulu, itu di segmen terakhir mungkin akan lebih banyak. Itu bukan hanya soal literasi, tetapi bayangkan ada masyarakat yang pinjam di 20 aplikasi pinjol yang berbeda-beda dalam satu hari. Padahal tahu bahwa dia misalnya penghasilannya 1 juta, dia pinjol sampai 20 juta. Nah itu kan artinya harus ada pintar menahan diri, dan saya nggak tahu juga
pinjaman itu harusnya memang untuk produksi, tapi kebanyakan pinjaman untuk konsumtif. Ini yang saya stres di pinjolnya yang terakhir itu. Nah, Pak, sebenarnya Pak, secara umum nih Pak ya, tadi berarti 3 besarnya itu perbankan, asuransi, dan pinjol gitu. Berarti cukup banyak juga di IKNB ya Pak. Kalau digabungkan antara dipisahkan antara perbankan dan IKNB, ternyata di IKNB juga cukup banyak ya Pak ya? Ya, lumayan banyak. Nah, Pak, secara umum tuh bagaimana sih Pak cara kerja OJK nih Pak setelah menerima setelah melihat gitu ya banyaknya pengaduan gitu dari konsumen. Nah, ini tuh sebenarnya bagaimana cara OJK melindungi konsumen? Apakah menunggu aduan dan menanganinya satu persatu atau ada metode khusus sih Pak atau reaktif misalnya melihat isu yang banyak itu pinjol akhirnya menjaring gitu menjaring kasus-kasus pinjol lalu ditangani gitu Pak. Gimana Pak sebenarnya Pak cara OJK melakukan perlindungan konsumen? Jadi secara umum saya perlu jelaskan kan gitu ya. Satu di pasal 3 Undang-Undang OJK disebut salah satu tujuan OJK adalah yang ketiga adalah melindungi konsumen dan masyarakat. Saya harus sampaikan ke teman-teman semua bahwa ada perbedaan yang namanya konsumen dengan masyarakat. Konsumen ini adalah konsumen sektor jasa keuangan. Misalnya seseorang yang pemegang rekening di bank atau dia menjadi peserta asuransi, pemegang juga dia adalah investor di industri pasar modal. Nah, ini namanya atau bahkan orang-orang yang memanfaatkan perbankan hanya untuk mentransfer uang lah misalnya gitu. Itu termasuk kategori konsumen. Nah, kemudian tadi saya sampaikan dari konsumen untuk pihak-pihak yang sektor jasa keuangan itu terdaftar atau berizin dari OJK, kira-kira sederhananya gitu. Nah, masyarakat ini luas sekali, sehingga masyarakat itu adalah bisa jadi masyarakat belum punya rekening di bank misalnya, dan belum pernah memanfaatkan jasa keuangan, belum pernah jadi investor di pasar modal. Nah, ini masyarakat. Nah, makanya untuk yang pinjol ilegal itu saya kategorikan sebagai masyarakat yang menjadi korban pinjaman online yang ilegal. Kenapa? Karena mereka tidak masuk ke sektor jasa keuangan yang terdaftar atau berizin dari OJK. Dan ini yang korbannya yang sangat banyak justru. Ya, ini kan saya tadi sampaikan. Persoalannya adalah gap literasi dengan inklusi. Apalagi di saat pandemi seperti ini, selain kemudahan orang-orang, saudara-saudara kita akses ke sektor jasa keuangan makin mudah kan, terutama yang ilegal itu tinggal banyak sekali penawarannya menarik-menarik. Kemudian masyarakat juga ada yang butuh kebetulan dalam kesulitan ekonomi, mungkin karena usahanya atau mungkin memang sulit, sehingga dengan aplikasi yang mudah mereka klik dan mereka nggak sadar bahwa itu adalah tidak terdaftar atau berizin dari OJK. Nah, untuk pengaduannya sebenarnya OJK sangat jelas bahwa apabila konsumen ada masalah dengan pelaku usaha jasa keuangan, itu lapor ke OJK. Pertama lapor dulu, lapor dulu ke pelaku usaha jasa keuangannya dulu. Misalnya ada masalah nasabah dengan perbankan atau pemegang polis dengan perusahaan asuransi, silakan komunikasikan dulu. Kalau ini adalah salah pengertian atau yang disebut dengan dispute, ya kan, silakan diselesaikan. Tetapi apabila laporan dari konsumen ini mengandung unsur pelanggaran terhadap undang-undangan di sektor jasa keuangan, maka OJK akan masuk. Nah, kalau cuma dispute aja, dispute-nya belum selesai. Diselesaikan antara pelaku jasa keuangan dengan konsumen belum selesai, maka silakan melalui mekanisme external dispute resolution. External dispute resolution artinya lewat mekanisme lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang sudah berizin dari OJK. Kenapa saya sampaikan itu? Karena mestinya arbiter dan mediatornya itu adalah orang-orang yang paham mengenai industri jasa keuangan. Dan mereka itu orang yang bergerak di industri jasa keuangan, sehingga lebih memberikan keadilan. Nah, ini yang harus dimasyarakatkan. Kalau ini dispute ya Mas ya, salah pengertian. Tadi kan saya sampaikan, survei tahun 2019 itu kan literasinya cuma artinya pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan
sektor jasa keuangan cuma 38%. Sementara inklusinya udah 76%. Jadi banyaklah. Kayak kita kan kalau buka account Google segala macam kan juga nggak pernah baca klausula bakunya kan. Cuma agree gitu ya. Nah ini yang salah satu kesalahan kita juga untuk lebih berhati-hati membaca semua clause-nya, semua hal-hal yang tertulis di dalamnya itu. Nah, kalau itu mengandung pelanggaran, Mas, kita akan masuk, kita panggil konsumen yang terlebih dahulu, atau kalau ringan kita akan panggil PUJK-nya, mengkonfirmasi pengaduan ini oke apa enggak. Kemudian kalau memang lumayan complicated, kita akan lakukan pemeriksaan khusus, verifikasi dan pemeriksaan khusus, dan kita bisa kenakan sanksi, termasuk di dalamnya perintah untuk dibayar. Kira-kira gampangnya. Tapi OJK berarti bisa ya Pak ya meminta pelaku usaha gitu ya untuk menyelesaikan persoalan misalnya dengan membayar ataupun misalnya mengganti rugi gitu ya Pak. Iya. Dan itu ada di piranti hukumnya, itu ada di Undang-Undang OJK. Mungkin teman-teman bisa membaca apa yang ada di pasal 29 Undang-Undang OJK bahwa kita bisa melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus. Ini buat Pak PUJK agar tahu. Kemudian di pasal 30 kita punya kewenangan untuk yang tadi disebut, untuk memerintahkan gitu atas pengaduan konsumen. Kemudian bisa juga kita berdata kepada konsumen, kepada PUJK on behalf of consumers, jadi atas nama konsumen. Tapi Pak, kebanyakan kalau Bapak melihat ya, secara dari data yang masuk itu kebanyakan kasusnya dispute atau ada pelanggaran dari peraturan OJK, Pak? Kalau pengaduan yang masuk dari masyarakat kepada OJK ini, Pak? Cukup bervariasi dan memang paling banyak ya dispute dulu. Karena kan ini jasa keuangan nanti kalau masuk bidang-bidang lain kayak unit link segala macam itu ya, itu masyarakat yang kemudian menjadi konsumen sebenarnya menurut pelaku usaha jasa keuangan sudah jelaskan mengenai hal-hal yang ada di produk namanya, tetapi konsumen kita mendorong banget sebenarnya kepada pelaku usaha jasa keuangan kalau menjelaskan mengenai produk itu harus dengan bahasa yang sangat sederhana dan sejelas-jelasnya, termasuk diberikan ringkasan informasi produk, jangan yang rumit kecil-kecil itu kan masyarakat nggak paham dan harus terbuka. Nah, dari laporan yang masuk ke kita, seringnya konsumen merasa ini tidak hanya orang biasa ya, orang-orang yang didikan, termasuk berlatar belakang hukum, mereka merasa bahwa tidak dijelaskan secara jelas sehingga mereka terkaget-kaget begitu berjalannya waktu kok begini. Nah, kayak gini kan ini kan bisa jadi dispute kan gitu ya. Jadi satunya merasa sudah menjelaskan, satunya merasa belum dijelaskan atau penjelasannya dianggap kurang lengkap kan gitu. Kira-kira itu kalau dispute kan gitu ya. Dan yang pelanggaran juga kadang ada yang sulit nih Mas. Kalau misalnya kayak unit link, kita kadang-kadang dihadapkan pada situasi kita nggak tahu yang benar yang mana. Bisa jadi konsumennya yang benar. Artinya para agen-agen asuransi ataupun unit link itu pada saat menjelaskan itu kan kayak orang jualan kan, serba indah dan yang manis, gitu. manisnya ya kan. Nah makanya sebenarnya yang dijelaskan ke konsumen itu harus, calon konsumen itu harus semua hak dan kewajibannya cukup detail, termasuk yang pahit-pahitnya gitu. Nah kalau konsumen merasa bahwa dia merasa paling nggak merasa ya tidak dijelaskan, kemudian dia mengadu ke kita. Nah kita dalam menyelesaikan itu kan kita minta alat bukti kan gitu. Mana buktinya belum dijelaskan. Nah ini sering konsumen nggak bisa menjelaskan karena memang pada saat komunikasi itu tidak terrekod dengan baik, tidak ada rekaman dan sebagainya gitu. Nah sementara bisa jadi memang PUJK sudah menjelaskan, tapi karena mungkin terpesona penawarannya yang serba indah itu yang mungkin memang jadi
jadi dispute, gitu Mas. Nah, itu Kalau kan dispute. agak susah ya, ketika misalnya konsumen harus menyertakan bukti-bukti gitu ya, karena kan kita tidak terbiasa dengan merekod apa misalnya percakapan gitu ya, atau penawaran gitu, baik itu asuransi maupun pinjaman online dan segala macam. Kita yang kata Bapak literasi kurang, jadinya next gitu, lupa ya kan Pak ya. Nah itu sebenarnya gimana sih Pak gitu ya, untuk mengajak konsumen supaya ya untuk membantu on behalf on konsumen gitu ya, kita mendukung konsumen gitu ya. Karena kan susah Pak kalau kayak gitu Pak. Kadang-kadang kita datang udah misalnya udah merasa rugi gitu, udah gitu nggak punya bukti gitu. Jadinya ya cuma bisa pasrah gitu Pak. Jadi kalau menurut saya gini, caranya adalah kalau ditawari suatu produk, bawa dulu ke rumah. Kalau perlu berhari-hari, diskusikan dulu dengan teman atau mau tanyakan ke OJK dulu. Pertama yang ditanyakan ke OJK adalah legalitasnya. Jadi tanya ke, nanti kan ada semua di kontak 157, jadi ditelepon aja 157 dari manapun, itu akan masuk ke kita, nanyakan pertama ini legalitasnya gimana, gitu ya. Berizin apa enggak, terdaftar apa enggak, itu pertama yang paling penting. Setelah itu termasuk tidak hanya yang tadi sebut, pinjol ya, itu semua kan bisa jadi hanya selisih sedikit bisa berbeda kan gitu ya kan maknanya. Nah, kemudian ketika ditawari jangan gampang terpesona. Baik yang legal sekalipun, yang branding sekalipun. Ya kan? Itu baca dulu, mohon maaf baca dulu. Pak, ini biasanya memang penjual barangkali ya, itu ingin mendesak supaya ya kayak kita ke mall lah Mas, kan banyak musik yang sebenarnya kita jadi nggak berpikir jernih itu. Jadi artinya pengen beli aja jebret. Nah, himbauan saya sebenarnya kepada calon konsumen itu benar-benar teliti, hati-hati. Kalau perlu diskusikan dulu berhari-hari. Lo nggak ada hambatan apa-apa kok, ya kan? Ya, diskusikan dengan anaknya, diskusikan dengan teman-temannya, kalau perlu dengan tetangga yang kira-kira paham gitu. Karena kebanyakan itu tidak dibaca dengan baik. Nah, kalau itu dibaca dengan baik, ya memang saya sampaikan, makanya OJK meminta kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk menjelaskan juga dengan ringkasan informasi produk yang tidak kerapit gitu. Jadi artinya kan kalau Masnya kan tahu kan kalau baca klausula itu kan banyak banget Bahasanya susah lagi kecil-kecil Pak. lah. Jangankan orang awam ya, kita yang biasa di industri jasa keuangan juga rasanya kadang males. Nah, malesnya itu adalah sebuah awal dari kecelakaan kan gitu. Nah, endapkan kalau perlu seminggu, 2 minggu nggak ada masalah. Jadi jangan cepat terpesona oleh penawaran apapun. Saya kira tidak hanya di sektor jasa keuangan. Artinya ada cukup waktu untuk menimang-nimang dan membandingkan dengan produk lain. Sehingga keputusannya menjadi rasional dan mengurangi dispute di kemudian hari yang kadang-kadang konsumen dihadapkan pada posisi yang dirugikan. Betul. Dalam artian dia tidak punya bukti yang memadai gitu. Nah, OJK tentu tidak bisa menyampaikan, memutus suatu perkara berdasarkan pengakuan satu pihak, misalnya konsumen, atau pengakuan satu pihak adalah pemasar dari pelaku saja keuangan. Kita harus punya bukti-bukti sebelum memutus dengan jelas dan pasti. Mas. Bapak kan tadi bicara bukti-bukti nih Pak. Nih, berarti kan dengan ngobrol malam ini, kalau penonton ini bisa tahu bukti itu apa saja sih Pak. Jadi kalau misalnya kemudian hari ada kasus, mungkin teman-teman pemirsa ini udah menyiapkan gitu ya, bukti-bukti gitu. Kalau misalnya berupa percakapan, ya, kalau misalnya penawaran produk, pertama adalah ringkasan informasi produk ya, karena kalau yang banyak itu kan mungkin orang bacanya juga nggak cukup waktu. Setelah bahan dibawa pulang, penawaran itu dibawa pulang, dibaca dengan baik, pertama saya cek dulu legalitasnya. Kalau perlu di googling, cek juga reputasinya kan gitu ya. Karena itu penting. Dan kemudian setelah dibawa pulang, kalau ada yang nggak jelas, tanyakan lagi. Nah, kalau perlu pada saat deal itu dikonfirmasi beberapa hal yang meragukan oleh konsumen itu, oleh calon konsumen itu ke tenaga pemasar. Kalau perlu, Mas mau saya rekam ya, soalnya nanti takutnya ada masalah di kemudian hari,
kita nggak ada bukti. Selain tentu dokumen tertulis yang ditandatangani. Nah, kalau dokumen tertulis yang ditandatangani itu kan kekuatan hukumnya kan cukup kuat dan bisa menjadi bukti. Dan satu, jangan sampai dia nggak punya kopinya juga, ya kan? Kan kebaikannya atau tutur katanya yang sungguh luar biasa. Jujur Mbak, saya percaya sama Mbak atau Mas itu. Saya percaya itu sebenarnya bagian dari sumber masalah dan kecelakaan. Makanya menurut saya jangan terlalu percaya juga. Even dengan pegawai bank, misalnya Anda prime customer, ini kan banyak kasus ya, prime customer. Itu kan biasanya customer service itu datang ke rumah gitu ya. Dan mohon Bapak, apa kabar gitu. Senior ini tidak tanda tangan di sini aja gitu. Nanti nggak dipatrik. Ada apa yang kita tangani ini kan bahaya. Makanya pemirsa bisa lihat bahwa banyak case-case justru yang karena itu prime customer yang memang tidak pernah visit ke bank dan itu beresiko. Makanya kadang-kadang kalau misalnya pegawainya sedang cuti, misalnya ngomong, Mas, mohon maaf ya, saya besok ada besok mau cuti, Anda ke bank, gitu kan, untuk ngecek sebenarnya. Jangan-jangan udah bukan pegawai bank lagi kan sekarang ramai juga kan ada mantan pegawai bank bisa menipu kan gitu. Nah, mereka sudah ahli gitu loh, itu kan bahaya banget. Atau yang di dalam gitu, yang di dalam terus kemudian bikin bukti-buktinya itu bukti-bukti palsu lah, sementara masyarakat paham nih yang asli sama yang enggak gitu. Nah, oleh karena itu nyetor gitu ya. Akhirnya nyetor juga duitnya katakanlah di perusahaan pembiayaan ini saya kan. Nanti setornya lewat saya aja Bu, biar gampang gitu. Nah, ini juga beresiko. Makanya setor harus di rekening banknya. Sehingga apa nanti kalau kemudian hari ada masalah kelihatannya lebih rumit, tetapi akan lebih aman gitu loh. Jadi jangan berhubungan dengan pegawai lembaga jasa keuangan, orang per orang yang you feel very trusted, tetapi tidak diketahui mengenai kebenarannya itu. Sehingga kalau mau menandatangani sesuatu, bacalah dengan baik. Dan kita harus punya kopinya. Right away. Ya kan saat itu juga. Kalau perlu kita kan boleh juga difoto pakai HP kita kan gitu ya. Ini saran saya kepada calon konsumen di sektor jasa keuangan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi dispute tadi. Pelaku usaha jasa keuangan juga saya kira ini sebuah kebaikan juga kalau seandainya dia bisa punya bukti bahwa dia sudah menjelaskan mengenai produk dan layanannya dengan sangat detail dan teliti, sehingga hak dan kewajiban konsumen dan hak dan kewajiban POJK itu dijelaskan secara mendetail, sehingga itu mengurangi banyak hal yang kemudian dari masalah dari mulai dispute maupun yang. Nah Pak, kita coba bicara masalah produk ya. Karena tadi Bapak beberapa kali menyinggung pinjol, mungkin kita ngomongin pinjol dulu ya Pak ya. Nah, ini kan banyak Pak nih dan makin mengemuka ya belakangan ini, termasuk ketika Pak Presiden sendiri sudah menyinggung soal pinjol ini, banyak yang protes misalnya soal penagihannya gitu ya, ataupun misalnya ya soal pinjol banyak yang ilegal gitu. Dan kalau merujuk ke data OJK ini kan sebenarnya sudah ada 3.000-an perusahaan gitu ya Pak ya yang diblokir gitu. Dan dengan adanya arahan Pak Jokowi ini tidak ada penerbitan izin baru gitu Pak. Tapi kenyataannya di lapangan tuh sepertinya masyarakat menemukan nama-nama baru gitu terus bertumbuhan. Itu gimana itu Pak? Banyak nama-nama baru dari pinjol ini. Jadi gini ya teman-teman semua, kita bedakan antara peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin di OJK dengan peer-to-peer lending atau yang kemudian rame disebut dengan pinjol itu yang disebut legal. Kalau yang terdaftar kan teman-teman tahu lah, tinggal lihat di website OJK berapa. Karena kita melakukan moratorium artinya kan kemungkinan bertambah itu nggak ada. Tapi kalau menurun itu ada. Misalnya yang terdaftar tidak bisa sampai ke berizin, atau yang berizin melakukan masalah, kemudian kita sanksi, jadi kan berkurang. Dan itu kalau pengen melakukan rekonfirmasi, selain lihat di website bisa dihack kan gitu ya. Tapi kalau telepon 157 rasanya susah karena ketemu. Nah, makanya teknologi itu
sebenarnya sangat bagus, tapi mengurangi kepastian. Contoh misalnya datang ke OJK, lihat pegawai OJK berdiri itu kan gitu. Kayak datang ke Pak kasir di bank BUMN misalnya, bank besar lah, bank swasta besar atau yang manapun lah. Ketika duduk di situ sebagai kasir kan nggak mungkin dia orangnya palsu kan gitu ya kan. Jadi tetapi karena kemudahan, apalagi ke depan kita akan semakin go digital ya, itu ya cross check. Tadi website sudah saya cek misalnya, wah yang terdaftar berizin cuma 106 misalnya. Saya cek lagi ke 157 deh via WA dan telepon. Ini cara kita memastikan legalitas. Nah, yang paling banyak sebenarnya adalah yang ilegal itu. Jumlahnya sampai ribuan tadi itu adalah dari temuan Satgas Waspada Investasi. Jadi Satgas Waspada Investasi itu bukan hanya OJK. Ini yang perlu diketahui masyarakat. Kebetulan Satgas itu anggotanya itu terdiri banyak kementerian dan lembaga termasuk aparat penegak hukum dari kepolisian maupun kejaksaan. Nah, itu sebenarnya tadinya untuk mencari, karena saya pernah jadi ketua Satgas cukup lama juga, itu untuk mencari no man's land, area-area yang tidak merupakan ini bidang tugasnya OJK, bukan apa Bapepti, apa Menkoperasi dan UKM. Sehingga kita diskusikan bersama. Nah, kalau ada pelanggaran seperti itu, sekurang-kurangnya bisa ditindak oleh saudara kita dari Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi terkait dengan pinjol, Mas, ini kan namanya ilegal. Aplikasi ya, ditutup sekarang nih ya. Ditutupnya oleh Satgas, yang terdiri dari anggota-anggotanya itu cukup banyak itu, diinformasikan ke anggota Satgas lain yang punya otoritas, yaitu Kominfo. Ya. Untuk yang ini dari hasil analisis Satgas agar diblokir, ya kan? Tapi 5 menit kemudian bisa bikin yang baru gitu, mutan. Makanya di era digital ini omongan saya moga-moga tidak menginspirasi teman-teman yang mau berbuat jahat. Di mata saya peluang bagi para orang-orang yang jahat di era digital ini itu sangat luas, seluas luar biasa. Bahkan saya nih Mas Yani, saya ngomong terus terang nih. Cuma saya nggak menyebutkan PT-nya. Setiap hari saya itu dihujui gitu ya, diceritakan mengenai jenis-jenis investasi yang hasilnya sangat menarik sekali. Tiap hari, mungkin ini yang hujui saya juga bisa melihat gitu kan gitu ya. Jadi ini lah cewek cakep gitu ya, dan return-nya atau yield-nya itu sangat menarik. Tapi mereka lupa saya siapa, barangkali mereka nggak tahu. Jadi alhamdulillah. Jadi ini kan yang disebut dengan too good to be true. Terlalu baik kalau ini ada. Sehingga nggak mungkin terjadi. Tapi itu saya yang berpengalaman. Gimana masyarakat lain yang tidak cukup berpengalaman? Para pensiunan dari BUMN, pensiunan yang karena pensiun kan pendapatannya berbeda, kan? Dia dapat front di depan duit cukup banyak setelah pensiun. Habis itu kan gaji bulanannya kan nggak ada atau bahkan kecil sekali. Sehingga mereka investasikan di investasi yang nggak jelas itu. Ini bahaya. Nah, untuk pinjol, menurut saya, bahkan jangan yang ilegal, yang legal pun cek dulu perjanjiannya seperti apa. Karena kan wajar kalau di peer-to-peer lending itu kan bunganya lebih gede daripada perbankan. Karena ini kan juga pihak-pihak yang unbankable ceritanya. Jadi memudahkan, idealnya memang mudah, dan komitmen dari si peminjam juga bagus. Ini kan makanya ada dua sisi nih. Karena ada demand, termasuk demand yang tadi sebut di awal yang kurang rasional. Bahkan yang mengemuka di berita-berita itu juga begitu ya kan. Penghasilannya katakanlah, saya ini hipotetis saja, 1 juta, dia utang at the same day ya, bahkan ada masalah suami istri di lebih dari 20 pinjol yang ilegal, Mas, yang ilegal. Nah, kenapa bedanya yang ilegal sama legal itu apa? Kalau yang ilegal itu kan duitnya pasti hilang dan diteror, dan OJK nggak bisa ngapa-ngapain kecuali Satgas meminta kepada Kominfo untuk memblokir. Tapi kalau dia berizin dari OJK, maka laporan ke saya misalnya, ke kita di perlindungan konsumen, maka kita akan follow up.
Dan kalau konsumen punya bukti yang akurat dengan fakta-fakta yang cukup meyakinkan, kita bisa pakai itu untuk bahkan menjerat pinjol legal itu sampai ibaratnya ditutup gitu ya. Karena memang ini nggak benar kan gitu. Dari mulai tahapan sanksi sampai ditutup. Nah ini bedanya. Dan kita bisa tadi yang saya bilang, memerintahkan kepada peer-to-peer lending yang legal itu kembaliin, kamu tidak fair dan sebagainya gitu. Atau jangan lakukan penagihan yang seperti itu. Akibat dia bekerja sama debt collector yang tidak baik, maka resikonya ada di dia kan. Konsepnya kan kayak orang punya hewan peliharaan, kalau kemudian perusahaan peer-to-peer lending memakai jasa penagih hutang yang tidak baik, itu yang kena adalah pelaku jasa keuangannya aja, ya kan? Nah ini yang harus dipahami, dan masyarakat saya himbau yang tadi saya bilang, pastikan legalitasnya dulu. Bahkan ke yang, kalau saya pakai bahasa umum aja ya, pinjol yang legal itu sendiri, ya harus hati-hati, baca dengan baik, sehingga tidak kaget ini ya. Kalau kaget ini kan, sebesar itu. Nah, kalau dia mau nyalai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ya, dalam hal ini OJK maupun Code of Conduct yang dibawakan. Nah, satu hal lagi kayak gini, kalau pinjam di yang berizin atau terdapat dari OJK, itu nggak mungkin terjadi satu orang pinjam di 20 pinjol yang legal. Karena mereka walaupun tidak punya slik, tidak ngecek ke slik atau OJK checking istilahnya kan, BPI checking. Tetapi mereka ada asosiasi itu punya. Jadi ketahuan misalnya saya minjam di 3 pinjol yang berizin aja, nanti ketahuan nih. Jadi ini bohong nih. Makanya yang menjadi korban paling banyak menurut saya adalah masyarakat yang memakai yang peer-to-peer lending atau pinjol yang ilegal itu, sehingga mereka akhirnya frustasi kan, ditagih, kemudian bunganya membengkak luar biasa dan sebagainya gitu, Mas. Nah, kalau kayak begitu berarti perlindungan dari OJK itu OJK nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya Pak? Kalau yang ilegal, to be honest, kita ngerti aja enggak tempatnya di mana. Kemudian piranti hukum, saya harus katakan bahwa karena peer-to-peer lending ini baru, makanya kita juga mengusahakan agar supaya nanti kayak industri jasa keuangan lainnya. Coba nanti teman-teman bisa lihat kalau ada perbankan tanpa izin. Jadi ada usaha yang menjalankan fungsi perbankan tapi tanpa izin, itu dipidana. Ada deliknya itu kalau orang hukum bilang, ada criminal provision-nya. Nah, kemudian kalau manajer investasi tanpa izin menjalankan fungsi manajer investasi itu dipidana. Nah, kalau yang pinjaman online ilegal, jujur aja kan belum ada piranti undang-undangnya yang mengatakan pinjol ilegal dipidana kan gitu ya. Nah, makanya yang dilakukan oleh pemerintah beberapa saat yang lalu dengan cara-cara lain yang bukan dari perintah hukum itu. Dan saya perlu sampaikan juga upaya dari pemerintah dan DPR sekarang untuk segera menyelesaikan atau dan mengundangkan undang-undang perlindungan data pribadi, itu juga hal yang sangat signifikan. Meskipun kembali lagi Mas, kalau menurut saya yang pinjol yang ilegal itu tetap berpotensi akan terus merajalela kalau enforcement itu dan piranti hukumnya tidak ditegakkan dengan sangat baik. Dan saya alhamdulillah belakangan membaca berita setelah ada perintah presiden dan juga rame di media, sekarang Kepolisian Republik Indonesia melakukan penetrasi yang cukup masif kepada pinjol-pinjol yang ilegal, sehingga nanti bisa diketahui sebenarnya ini kok bisa terjadi seperti ini apa. Tetapi pesan saya yang paling utama adalah kepada masyarakat. Saya sebagai orang Jawa mengatakan orang hidup itu harus rumongso, jadi atau tahu diri. Kalau kita mau bicara exposure kita terhadap narkoba, itu kan juga cukup banyak, perjudian online dan sebagainya. Tapi dengan bekal agama, dengan bekal kepercayaan diri dan cita diri dan nilai diri, kita bisa tidak terpengaruh oleh exposure yang ada di depan mata kita. Termasuk dalam hal meminjam itu, Mas.
Karena ini bukan, setelah saya amati, bukan hanya sekedar soal literasi, tapi soal behavior juga. Tapi juga barangkali akibat ada tekanan ekonomi. Apalagi termasuk kemarin ketika COVID, banyak yang layoff, kemudian usahanya juga bangkrut. Orang kan pasti cinta keluarga dan sebagainya. Artinya they do whatever they can do. Mereka akan melakukan apapun untuk bisa termasuk ke pinjol yang ilegal, yang akhirnya sebenarnya makin memberatkan. Jadi poinnya adalah selain harus dipahami dengan baik, cek legalitasnya, juga perilaku kita sendiri. Mampu kita menahan diri untuk tidak pinjam. Nah, ini lebih baik gitu daripada nanti udah pinjam nggak bisa bayar gitu. Nah, Pak, tadi kan Bapak bicara mengenai piranti hukum ya. Pak, tadi kan Bapak bilang kalau bank ilegal bisa dipidana. Terus kalau asuransi ilegal juga mungkin bisa dipidana gitu ya. Kenapa OJK tidak terpikir mengeluarkan piranti hukum untuk pinjol ini, Pak? Saya sampaikan bahwa mengubah undang-undang kan nggak gampang. Jadi itu hanya piranti hukum itu harus dimasukkan ke undang-undang. Karena ini undang-undang yang memuat kriminalisasi atau memuat bahasa kerennya itu criminal provision itu atau delik itu hanya di undang-undang, nggak bisa dengan peraturan OJK. Jadi yang tadi saya sebut bahwa perbankan tanpa izin dipidana, manajer investasi tanpa izin dipidana, itu adanya di undang-undang. Makanya kita mengusulkan undang-undang manapun yang relevan dengan sektor jasa keuangan cepet-cepetan agar supaya dimasukin termasuk kemungkinan di P2SK atau di Omnibus Law sektor jasa keuangan agar supaya yang ilegal ini kemudian dikriminalisasi. Nah, kalau tidak dikriminalisasi artinya apa? Ya mereka tidak ada ketentuan hukum khusus mengenai yang ilegal itu di dalam undang-undang, tetapi mereka dijerat dengan hal lain, misalnya menagih dengan cara-cara kasar, itu dari mulai perbuatan tidak menyenangkan, pemerasan, dan sebagainya, itu delik-delik itu ada di KUHP, dan itu merupakan domain dari saudara kita di Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga tadi saya sampaikan, kenapa Satgas dibentuk, kita tidak ingin ada no man's land, dan juga kita ingin bahwa setiap perilaku yang tidak baik, yang mengganggu ketertiban umum itu bisa dipidana ibaratnya gitu. Walaupun pidana itu jalan terakhir ya. Kalau konsumen kan sebenarnya pengennya yang penting jangan dirugikan secara finansial. Jadi piranti hukum itu termasuk yang tadi saya sampaikan. Sekarang kalau misalnya pencurian data misalnya kan, nanti kan kalau di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu diatur dengan baik. Nah sekarang kan orang tiba-tiba ngambil tanpa izin data-data kita, kemudian disebarluaskan dan sebagainya. Itu kan kejahatan yang sangat luar biasa. Nah, kalau piranti hukumnya belum ada, itu susah. Tetapi bikin undang-undang itu kan nggak seperti goreng tempe, Mas. Ya kan? Jadi harus diskusi, ya kan, antara pemerintah dan DPR dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Nah, terutama makanya saya kira pemerintah sangat paham mengenai ini dan berkomunikasi dengan DPR. Hopefully kita punya piranti undang-undang yang segera cepat keluar. Meskipun ini menurut saya ya pribadi itu there is ocean ya, lautan untuk melakukan kejahatan di sektor jasa keuangan yang terutama kayak pinjol itu luar biasa. Makanya cara kuncinya adalah istilahnya kalau orang ustadz bilang ya iman gitu ya. Jadi kita ya kan mawas diri. Kalau untuk pinjol jangan dong ya kan beli di menggunakan pinjol yang kayak gitu. Jadi kebutuhan kita apa? Makanya Presiden kemarin dalam acara OJK Virtual Day yang namanya digitalisasi ini untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Misalnya pinjam 1,5 juta untuk jualan bakwan, ya kan pasti oke kan gitu. Tapi kalau dijual konsumsi, tetapi kita karena gampangnya minjem, masyarakat yang tidak tahu diri atau tidak mawas diri, tidak rumongso, ya pinjam. Akhirnya kejebak ngeluh ke OJK bahwa kami diteror kan gitu. Peneror apapun tidak akan berhasil ke kita kalau kita nggak minjem gitu. Itu aja. Nah, Pak,
ini juga kan berarti kan jadi persoalan lain ya. Yang jadi pertanyaan itu, kalau minjemin orang, ya ibaratnya pinjol atau rentenir itu sebenarnya kalau tidak mengikuti atau tidak terdaftar di OJK itu boleh apa enggak sih Pak? Itu kan sebenarnya kuncinya Pak. This is a tough question itu kan gitu. Jadi mungkin ada yang bertanya, terus bedanya apa? Saya pernah lihat di satu wawancara di TV bagus juga ada pertanyaan ke apa namanya Pak Mahfud waktu itu. Lalu gimana Pak kalau apa namanya rentenir yang offline kan gitu, rentenir yang offline kan gitu. Nah memang kita dulu kan gitu. Apa saya sama Anda lah, Anda sama penduit Anda gitu ya, dikasih bunga gede, ya sebenarnya secara keperdataan ya oke aja. Gue semalam doang nih, sumpah nih gue lagi butuh banget nih gitu ya. Gue pinjam 10 juta, gue nanti kembali 15 juta kan nggak apa-apa sebenarnya. Nah, tinggal krediturnya aja nih. Anda itu, aduh, nggak usah lah, kembaliin aja kalau semalam yang penting beres lah. Itu kan gitu. Tetapi kan orang usaha, namanya usaha kan berbagai macam nih. Ya kan? Artinya apa? Sebenarnya yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah, ya, beberapa kali Menko Polhukam menyebut bahwa kita pengen lihat sebenarnya apa sih sebenarnya behind this pinjol ilegal ini, pelakunya siapa, dan kok begitu masif merusak masyarakat Indonesia sehingga sampai sedemikian rupa kan gitu ya. Nah ini nanti kita dilihat. Nah itu yang saya sampaikan, peraturan perundang-undangannya ya paling banyak itu di KUHP yang merupakan domain penyidik polisi. Yang kalau belum ada yang khusus kan gitu. Nah makanya saya sampaikan hal-hal yang seperti itu segera diberesin semuanya di rantai hukumnya, termasuk mungkin kalau perlu ya, cuma kan kalau bilang rentenir offline kan susah juga kan, banyak juga di masyarakat yang kayak gitu-gitu ya kan. Nah, sebenarnya rentenir online juga lu bedanya apa dong pasar itu kan, boleh-boleh aja kita kan gitu ya kan. Nah cuma bedanya kan kalau merentenir offline kemudian bentak-bentak melaporkan dan ini kemudian menyebarkan, ini kan juga pidana juga. Ya. Jadi saya kira sebenarnya masalahnya adalah saya pergi ke Brasil ini, mungkin bisa jadi kontroversi nih. Jadi di Brasil itu orang kadang-kadang lebih senang ke rentenir karena di rentenir itu apa namanya bunganya lebih murah dari bank dan lebih gampang kan gitu. Nah kalau kita bicara pinjam meminjam di masyarakat, Anda lihat kalau misalnya kayak bank retail itu kan di Jawa itu kan, itu kan pedagang-pedagang itu kan itu mungkin bunganya gede banget loh itu. Kalau misalnya di Jawa Barat ada Bank Emok gitu kan, itu mungkin bunganya, tapi kok survive, berarti kan pedagang ini kecil ini yieldnya tuh gede. Nah ini makanya tantangan buat OJK juga dan industri jasa keuangan, bagaimana supaya UMKM dan masyarakat yang sedang berusaha itu bisa memperoleh pendanaan yang murah dan legal dan tercatat gitu ya Pak ya. Tercatat dan juga apa namanya? Nah ini juga tantangan buat perbankan juga untuk masuk ke lebih luas. Makanya kita mendorong banget yang namanya sejak awal nih ya, sejak awal masyarakat itu terbiasa dengan keuangan. Kita itu di OJK punya buku-buku, punya panduan mengenai e-book dari mulai PAUD loh. PAUD, maka saya bilang wah jangan dong PAUD, kasihan masih kecil sudah mikir uang segala macam itu kan. Tapi rupanya itu international best practice, dari PAUD sampai perguruan tinggi itu harus ngerti keuangan gitu ya. Nah, beda dengan saya kan dulu lulus juga Fakultas Ekonomi, belajar tentang saham, obligasi, tapi nggak pernah ngerti sebenarnya kan. Gitu. Mungkin barangkali aja dosen-dosen kita juga pada nggak tahu aslinya gitu, how the true operate. Nah, kita di OJK ingin semua masyarakat mengetahui itu dengan baik gitu. Kira-kira itu. Berarti itu salah satu upaya untuk mengenjot literasi ya Pak ya? Ini literasi. Karena kalau inklusi aja bahaya. Inklusi itu kan artinya bagaimana masyarakat masuk ke industri jasa keuangan. Without knowing well produk dan layanan POJK yang dia masuki, itu beresiko. Kan gitu. Tapi literasi terus tidak pernah inklusi juga bahaya. Misalnya saya salesnya mobil Lamborghini kan gitu. Anda
ceramain sampai brosurnya Anda hafal betul tapi nggak pernah beli, saya rugi juga kan gitu ya. Jadi literasi gapnya dengan inklusi itu harus sempit, meskipun di banyak negara hampir tidak ada negara yang literasinya lebih tinggi daripada inklusinya kan gitu ya, terutama negara besar semacam Indonesia. Nah Pak, terakhir soal peer-to-peer ini kan kadang-kadang bukan cuma yang kita dengar belakangan ini bukan cuman yang minjem yang terus ditagih terus dia protes, ada juga yang meminjamkan duit kan. Kalau peer to peer berarti kan ada lender juga. Nah itu ternyata aplikasinya nggak jelas gitu, nggak kembali dananya. Nah, itu juga gimana Pak? Sementara aplikasi ini katakanlah mengatakan sedang proses untuk disertifikasi di OJK gitu. Itu kan ada juga ya kasusnya ya Pak. Misalnya yang terakhir yang saya dengar itu misalnya Tani Joy gitu ya Pak. Jadi gini, makanya konsumen di peer-to-peer lending itu ada dua itu. Jadi yang pinjam ya kan, dan juga yang memberi pinjaman kan gitu ya kan. Makanya sebenarnya ya, kalau orang yang bertanggung jawab, ini saya selalu sebut beberapa kali di dalam ajaran Islam, orang yang mati syahid pun nggak bisa masuk surga gara-gara belum bayar utang kan gitu ya kan. Yeah. Nah, yang ngutangi juga jangan kejem-kejem, yang utang juga harus tahu diri gitu. Jadi makanya nanti kita dorong agar peer-to-peer lending yang terkait dengan berizin itu ya mungkin mereka akan menurunkan bunga pinjamannya dengan signifikan. Kalau kepastian bahwa yang pinjam itu pasti bayar kan gitu. Nah masalahnya di masyarakat kita di mana-mana di dunia itu kan orang minjem, jangankan orang biasa, pengusaha juga bisa nggak bayar kan gitu. Kalau bisa nggak bayar, kenapa harus bayar? Nah kalau punya prinsip kayak begitu kan sudah susah nih. Tetapi kalau di dalam hatinya yang saya bilang itu rumongso, tahu diri, memegang kaidah-kaidah moralitas yang baik, apalagi dengan kaidah agama, itu kemudian si pemberi pinjaman, saya ini sama masnya aja lah, baru kenal misalnya lewat Zoom ini misalnya. Saya pinjemin, tapi kalau pinjemin duit saya katakanlah 10 juta, tapi Anda trusted itu. Besok lagi pinjam lagi, saya kasih lagi loh. Nah ini masalahnya kan di situ. Karena peer-to-peer lending itu adalah unbankable, sehingga baik si peminjam maupun pemberi pinjaman itu kan nggak ngerti banget individualnya, nggak ada konteks individu. Nah oleh karena itu, harapan saya untuk mengurangi seperti itu jangan sampai terjadi. Nah, kalau penjahatnya nanti di aplikasinya, nah ini lain lagi soal kan gitu ya kan. Tetapi ini kan both ways. Jadi konsumen yang saya sebut itu adalah si pemodal yang meminjamkan lewat aplikasi kepada konsumen yang meminjam. Kalau ininya berjalan mulus sesuai dengan yang dibayangkan dunia yang ideal, itu nggak pernah ada masalah loh. Tetapi ingat bahwa dunia itu tidak akan ideal, makanya hukum. Makanya orang belajar hukum kan dulu ada ilmu tentang kaidah waktu pertama kali kuliah, kaidah kesusilaan, kaidah ini. Makanya karena orang tidak dipercaya, akhirnya keluar dengan namanya kaidah hukum. Sehingga aturan makin banyak, karena orang tidak dipercaya. Makanya karena aturan makin banyak, orang tidak dipercaya, akhirnya terus ya kan berbagai macam aturan dikeluarkan. Ini yang menyebabkan makanya kepada peminjam yang di pinjaman online yang legal pun tolong tahu diri, mawas diri, menahan diri untuk pinjam sesuai dengan porsinya. Tapi baca dulu. Kalau nggak cocok ya jangan. Kalau misalnya lebih enak pinjam ke wartawan Tempo ya ke wartawan apa aja kan gitu ya kan. Kadang-kadang kan gitu. Terus reputasi juga. Nah, kemudian kepada pengelola pinjaman online atau peer-to-peer lending juga harapan saya mereka akan buat code of conduct makin bagus, lebih govern, dan tentu nanti kalau sisi peminjam sama yang pemberi pinjaman ini yang dalam dunia ideal ini itu saling tahu diri, itu akan nyaman. Tetapi ingat bahwa pasti tidak tahu diri kan gitu. Makanya diaturlah dengan perianti-perianti hukum yang harus ditaati. Dan sebagai regulator juga kita harus tegas kepada pinjol-pinjol yang legal. Nah, untuk yang illegal ini gampang kok Mas. Yang illegal itu jangan pinjam ke mereka, itu mati semua itu. Ya kan? Sekarang nawarin narkoba nggak ada yang beli, mati semua itu. Ya kan? Jangankan yang legal pun kalau nawarin
nggak ada yang minjam kan mati dia. Gitu. Jadi makanya pendekatan saya ini kenapa kelihatannya kok agak berbeda. Tidak hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi saya mengamati betul bahwa masyarakat di era digital itu harus mampu menahan diri dengan berbagai macam kemudahan yang akhirnya juga bisa menyulitkan tidak hanya masalah melakukan pinjolnya itu melakukan penagihan yang sangat rude, sangat jahat dan mempermalukan di depan umum, bahkan bisa dia dipecat dari pekerjaannya. Baik-baik aja pun kalau kita tidak meminjam untuk keperluan yang sifatnya produktif dan hanya untuk konsumsi aja dan tidak sesuai dengan profil kita punya penghasilan, ya itu pasti akan celaka. Jadi himbauan saya kepada masyarakat, jangankan ke pinjol yang ilegal. Kalau yang ilegal udahlah. Cara yang paling gampang jangan sentuh mereka. Kalau nggak ada izinnya dari OJK atau dia terdaftar, jangan. Kalau itu terjadi, mati mas mereka. You offer everything and no demand, they gonna die. Ya kan? Tapi kalau selalu, tapi masalahnya akan selalu ada demand, nggak Pak Sarito? Akan selalu ada. Nah, kemudian peluang para penjahat ini juga makin direspon. Makanya mau narkoba, mau apapun, kalau kita nggak mau, selesai itu. Nah, harapan saya, kenapa tidak dari sisi enforcement-nya, tetapi kita dorong dari sisi kesadaran manusianya ini. Karena buat saya itu sangat bagus itu. Kira-kira untuk pemberantasan yang ilegal itu. Dan yang terpenting tuh jangan termakan iming-iming, misalnya sedang mendaftarkan diri ke OJK gitu, jangan. Oh iya, jangan. Sedang loh. Ini misalnya kayak saya calon dokter, nggak lulus-lulus bisa loh, atau nggak lulus doktornya. Ya kan? Makanya kadang-kadang kan ada orang kandidat dokter, ini saya mahasiswa Fakultas Hukum, insya Allah lulus tahun depan, padahal nggak juga lulus sampai mungkin 5 tahun kedua sampai di DO gitu. Makanya pastikan itu sampai kalau mungkin nyari menantu ya fix dulu sampai benar-benar oke kan gitu ya kan. Nah, kira-kira itu nih jobnya lah kira-kira gitu Mas. Nah Pak, baru kita mungkin tadi kita udah asik ngobrol soal itu ya, sudah hampir 50 menit. Nah, sebenarnya Pak, ini juga kan ada permasalahan yang baru-baru ini hangat ya, Ibu Wanda Hamidah cerita soal asuransi Pak. Sedikit saja Pak. Itu kan katanya dia diganti tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Ini jadi kan ini persoalan mis-selling gitu Pak. Ini juga terjadi pada nasabah-nasabah unit link gitu yang dijanjikan. Nah, ini seperti apa sih Pak? Bisa digambarkan nggak sih Pak persoalannya dan bagaimana penanganannya? Ini oke, jawaban saya hampir sama dengan yang di depan. Misalnya untuk kasus Bu Wanda Hamidah, saya tentu saja tidak akan menceritakan materinya karena yang disampaikan itu kemarin di media massa. What we believe, consumers, ya, we believe what I heard atau yang saya tahu, what I know, ini saya begini kan gitu ya. Tetapi apakah konsumen itu membaca klausula bakunya dengan baik semua atau tidak? Ini yang saya sampaikan. Nah, ini sering terjadi. Kadang-kadang misalnya, contoh misalnya kan, harus diisi oleh konsumen, misalnya apakah sudah pernah sakit paru-paru misalnya kan gitu ya. Di situ tulisnya tidak, padahal pernah kan gitu. Ini kan juga nggak bagus. Nah, sementara medis kan akan ketahuan pada saat kemudian diobservasi ketahuan bahwa dia sudah punya riwayat penyakit paru-paru yang cukup lama. Berarti ini kan konsumen yang bohong kan gitu ya. Nah, perusahaan asuransi tentu saja kalau dalam itu tidak bisa dipersalahkan kan gitu. Tetapi apabila ada kebohongan dari tenaga pemasar atau frontline di perusahaan asuransi dan bisa dibuktikan oleh konsumen itu, lapor ke kita akan tindak. Itu pasti itu. Tetapi kembali lagi, untuk mengurangi dispute dan juga misunderstanding yang seperti itu, untuk case-case seperti Bu Wanda Hamidah, konsumen dihimbau membaca semua klausulanya dengan sangat baik dan detail. Kalau enggak, simpan dulu berhari-hari dan diskusikan dengan teman-teman apakah ini sesuai dengan yang kita mau apa enggak. Karena begitu produknya enggak sesuai dengan kita mau, jangan ambil gitu. Jadi kembali lagi, karena kadang-kadang kecepatan dari konsumen maupun kecekatan dari tenaga pengasar untuk memaksa dalam tanda petik
konsumen untuk menandatangani polisnya misalnya kan, sehingga tidak punya kesempatan yang baik bagi konsumen untuk membacanya secara detail. Dan barangkali saja pelaku usaha jasa keuangan frontline-nya tidak menjelaskan secara detail, sehingga makanya nanti saya contohkan di luar negeri. Makanya habis ini Google silakan FCA, Financial Consumers, ya kan, FCA di Inggris, agency, itu mendenda Prudential itu 24 juta pound sterling hanya karena tidak memberikan kesempatan kepada kliennya untuk shopping around. Barangkali ada tempat lain yang memberikan yield yang lebih tinggi. Coba bayangkan sampai ke situ kalau di luar negeri kan. Jadi artinya sebenarnya kita pengen masyarakat benar-benar hati-hati, tetapi ingat bahwa perusahaan asuransi itu penting untuk proteksi diri dan juga tadi juga kaitannya dengan unit link yang blended dengan investasi. Sepanjang calon konsumen itu memahami dengan baik, sepanjang pelaku usaha jasa keuangan tenaga pemasarannya menjelaskan dengan baik, niscaya ini manfaatnya besar kepada dua belah pihak. Tetapi kalau tidak, si pelaku usaha jasa keuangan jelasin yang enak-enak aja, makanya kadang-kadang di masyarakat kan sederhana nih. Kalau kayak saya jualan rokok, ya ke Anda nggak beli, tapi penjual-penjual rokok yang sering kita jumpai di jalan-jalan itu kan cantik-cantik kan gitu ya kan. Padahal Anda nggak ngerokok di Samsu, tapi karena cantik itu jadi Anda beli di Samsu buat saya lah kira-kira gitu ya kan. Jadi artinya sebenarnya we have to be careful with any offer, beautiful offer, apa yang menjanjikan yield yang bagus atau selalu menarik, kecuali dengan kita memahami dengan baik. Makanya kembali lagi, produk dan layanan di sektor jasa keuangan harus dipahami dengan konsumen dengan baik, sehingga tidak terjadi yang seperti itu. Kadang-kadang rame di media itu belum tentu yang benar adalah pelapor, tapi belum tentu juga yang benar adalah pelaku usaha jasa keuangan. Memang yang selalu rame biasanya di media itu pelaku usaha jasa keuangan cenderung tidak mau rame di media kan gitu, tapi mereka melaporkannya ke OJK kalau ada dispute seperti itu. Kembali lagi, yang seperti itu beri waktu kepada calon konsumen untuk membaca dengan baik. Jelaskan dengan sederhana hak dan kewajibannya, jelaskan dengan ringkasan informasi produk dengan sangat jelas, konsumen juga sangat jelas. Kalau perlu konsumen, Mbak, mohon maaf ini saya rekam ya, karena saya takut suatu hari saya lupa, saya sudah dijelaskan. Itu is very good. Kira-kira itu, Mas. Tapi OJK bisa seperti FCA tadi nggak Pak, yang bilang bahwa kalau misalnya ini ternyata perusahaan tidak Ini untuk iklan ya, Mas. iya. Iklan itu kita punya unit market conduct ya. Kita bisa retrieve iklan-iklan dari pelaku usaha jasa keuangan yang cukup banyak di media massa atau medsos. Itu kita bisa buktikan bahwa hentikan iklan ini. Ya kan, ini iklan ini nggak sesuai. Banyak sekali itu. Dan akibat tindakan kita cukup banyak sekarang iklan-iklannya itu menjadi lebih benar gitu ya. Atau benar kan gitu ya. Jadi artinya OJK punya kewenangan itu dan kita sudah melakukan itu. Tetapi untuk piranti menda sampai sekian yang besar itu ada piranti hukumnya. Jadi misalnya kembali lagi kan, misalnya batasan denda terhadap ini berapa, itu harus diatur di sekurang-kurangnya di peraturan pemerintah kan gitu. Nah ini di POJK lah gitu. Makanya kita ingin dari waktu ke waktu ya, contoh mungkin teman-teman yang berlatar belakang hukum, KUHP kita kan udah lama banget ya kan. Itu makanya pakai rupiah-rupiahnya jadi kayak kurang relevan kan gitu ya. Tapi ngubah itu kan butuh waktu bertahun-tahun. Nah makanya kita juga mendorong regulator dan pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholders termasuk pemerintah, segera merespon kalau ada peraturan perundangan yang masih kosong, segera diisi, dan juga masyarakat juga melaporkan ke kita dengan baik, dengan benar. Dan itu jangan jadi rame di media massa, tapi sebenarnya kebenarannya dari satu pihak. Hati-hati karena belum tentu yang dilaporkan itu salah, tetapi apabila memang salah, laporkan ke OJK dalam hal pelaku usaha jasa keuangannya itu terdaftar dan berizin dari OJK. Tapi kalau tadi kembali lagi ke pinjol, kalau yang ilegal, ya pasti OJK kesulitan karena itu
sekarang ini masih jadi kerjanya Satgas, dan itu mutan kan. Ini 5 menit kemudian ada lagi kan gitu. Mendingan bagi para pemirsa jangan lagi pinjam yang ilegal itu, pasti mereka mati kok, ya kan. Yang legal pun dulu gitu. Kalau nggak menarik, nggak menguntungkan, jangan gitu. Enak jadi. Oke Pak, ini kalimat terakhir mungkin ya Pak, sekaligus tutup, ada pesan nggak Pak yang patut diingat-ingat terus oleh konsumen supaya tetap aman gitu ya dalam menggunakan jasa keuangan, asuransi maupun pinjol gitu Pak? Kalimat pertama, terakhir. cek legalitasnya ke OJK, telepon ke 157 atau ke WhatsApp. Anak-anak milenial kan biasanya WhatsApp nggak mau datang nulis surat apalagi. Jadi 081 157 157 157 pasti direspon, atau nyurati ke OJK lewat konsumen@go.id ya. Ini juga saya kira lebih praktis, dan Anda bisa melakukan konfirmasi berulang. Legalitasnya bisa cek di website juga, dicek 157 juga ke WhatsApp ya, supaya kita yakin bahwa itu benar-benar terdaftar dan berizin. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan tawaran-tawaran, termasuk dari yang legal sekalipun, karena banyak kasus juga ya, reksadana di masa kemarin-kemarin kan menjanjikan keuntungan pasti. Jadi setiap bulan sekian, yang mana ada kan gitu. Makanya ya kan harus ngerti produk dan layanannya. Kalau perlu yang kayak gitu, cek, tanya misalnya ke OJK, bener nggak Pak? Bener nggak Mbak? Ini ada yang nawarin saya perusahaan yang terdaftar dari OJK memberikan keuntungan pasti gitu. Pasti nanti kita akan respon dengan baik. Nah, dengan begitu, dengan tidak malu bertanya, maka masyarakat literasinya akan menjadi meningkat. Tadinya nggak tahu jadi tahu. Dan harapan saya di era digital ini, inklusi meningkat dengan baik, tetapi harus diikuti dengan literasi. Jadi yang lebih penting, rumongso, tahu diri, ya kan? Kalau misalnya tidak cukup, saya punya kemampuan membayar, ya jangan pinjam banyak-banyak. Kalau perlu, istilahnya orang zaman dulu, Mas, itu kalau orang Jawa bilang, mangane longan, turu longan. Jadi makannya yang tadinya harus konsumsi biasa sehari 3 kali, ya 2 hari aja. Atau puasa lah kalau orang Islam Senin Kemis, ya kan? Jadi ngirit lah demi kebaikan, ya kan gitu. Tapi bukan, gue makan tetap ini, nggak bisa. Kalau perlu gue warung, gue warteg, gue yang penting nggak bayar gue. Atau ini kan lain lagi nih. Makanya pengendalian ini tidak hanya soal literasi, kembali lagi menurut saya, tapi juga soal yang namanya kemampuan kita dan kemauan kita untuk menahan diri, menjalankan fungsi-fungsi kehidupan ini dengan baik, termasuk ajaran agamanya dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sarjito sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama Tempo pada malam ini. Mudah-mudahan Pak Sarjito sehat selalu, Pak. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan kasus yang masuk pengaduannya berkurang, Pak. Ya. Masyarakat kalau tahu bisa makin nambah, Mas. Tadinya nggak ngerti mengadunya gimana, jadi mengadu. Jadi terima kasih. Terima kasih Pak Sarjito. Ya. Selamat malam. Selamat malam.